Yang berbicara itu hanya datang menari di lahan kota ini. Dengan menghilangkan tendensi-tendensi yang lain. Kalau kita sudah menilai setiap kebijakan dengan tendensi yang negatif, maka tentu semuanya akan berjalan ke arah yang negatif gitu. Saya sangat mengapresiasi sekali positif apa yang dilakukan oleh Bapak Lambert Mau. Yang berbicara itu, stadion saya bangun itu kan saya analisa tentang kebutuhan pemuda di kota ini. Yang berbicara itu hanya datang menari di lahan kota ini. Tulis bagus ini. Jangan pintar bicara. Fasilitas stadion. Apakah saya melihat itu? Nggak boleh. Saya jadi pejabat di kota ini, orang Papua asli. Saya harus jadi melihat kebutuhan anak-anak muda, pemain nasional di tanah Papua ini yang sumbangkan sesuatu untuk Indonesia ini dari Kota Sorong. Ortisan dari mana? Boas dari mana? Yohanes Mobilala dari mana? Yohanes Kamboya dari mana? Lapangan pecek itulah mengantarkan mereka menjadi favorit di Nusantara ini. Pertama, kita perlu merespon setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu dengan arif bijaksana, dengan menghilangkan tendensi-tendensi yang lain. Kalau kita sudah menilai setiap kebijakan dengan tendensi yang negatif, maka tentu semuanya akan berjalan ke arah yang negatif gitu. Nah, kebijakan pembangunan Stadion Bawelan ini bukan baru sekarang, ya sudah di tahun 2019. Cuman karena pas bersamaan dengan itu muncullah kasus COVID-19 mulai muncul di tahun 2000, disahkan di 2019 dan harus dilaksanakan di 2020. Nah, setelah adanya kasus COVID ini membuat sehingga terjadilah pergeseran kegiatan tersebut di tahun 2021 ini, sehingga ada kebijakan untuk kemudian dianggarkan ataupun kebijakan pembangunan Stadion Bawela itu tentu telah melihat kebutuhan, ya kebutuhan dalam hal ini dari sisi kebutuhan olahraga, ya. Apalagi kita tahu bahwa contoh untuk lapangan hoki sendiri itu saja dia telah melahirkan bintang-bintang sepak bola yang sampai ke kancah internasional, ya, menjadi legenda hidup sampai dengan sekarang. Jadi tidak ada salahnya ketika tempat yang menjadi sejarah itu, ya, yang menjadi sejarah, yang menjadi tempat di mana mencetak pemain-pemain profesional itu dibuat jadi bagus. Tidak ada masalah gitu, dan sepanjang anggaran kita memadai untuk kemudian mendorong kegiatan tersebut ya tidak ada masalah gitu. Dari sisi pembahasan, tahapan itu pun di DPRD telah memenuhi hasil tersebut. Nah, jadi kalaupun hari ini banyak yang tendensi untuk lihat kepada sisi popularitas pencitraan ya, ya mungkin aja yang berbicara yang mencari pencitraan atau pencitraannya apa. Karena tugas satu kepala daerah, tugas pemerintah daerah, kepala daerah adalah untuk membangun yang menjadi kebutuhan sarana, fasilitas yang ada di satu daerah, dan itu yang dilakukan oleh Pak Wali Kota di dalam membangun pemerintah Kota Sorong ini. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali positif apa yang dilakukan oleh Bapak Lambert Mau, yang mana bisa melihat lapangan hoki yang melahirkan pemain-pemain yang hebat-hebat, yaitu Boas Losa, Martin Tao, Ortisan Selosa, bahkan Braif Fatari yang sudah masuk dalam timnas, dan Daniel Na pergi berlatih di luar negeri. Harapan saya kepada masyarakat umum Kota Sorong, jangan kita melihat dari sesuatu hal yang opini-opini yang disampaikan bahkan tidak konstruktif atau tidak membangun, kita coba abaikan. Kita melihat dan menjemput hal positif yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Bukan kita membuat statement justifikasi yang bilang begini, begitu, tetapi opini yang harus dikeluarkan dia positifnya. Pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Lambert Mau, saya bahwa sangat positif sekali.